لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأمة وصاحب الأسوة الحسنة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون الآية. Jemaah salat Jumat Masjid Baitul Arqam yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, sehingga sampai pada siang ini Allah masih memberikan semua itu kepada kita. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada siang ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan segala ibadah kita sampai pada siang ini Allah menerima dan melipat gandakan pahala-pahala kita. Amin. Salawat salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Jemaah yang berbahagia, di awal perkembangan Islam, di awal Islam disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ada dua orang tokoh yang dijuluki atau diberi gelar yang berbeda, bahkan saling bertolak belakang antara tokoh yang satu dengan tokoh yang satunya. Yaitu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Musailamah Al-Kadzab. Perlu diketahui dan mungkin kita ketahui bersama sekalian bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah merupakan sahabat besar dari Rasulullah SAW, dan beliau juga merupakan mertua dari Rasulullah karena putrinya Aisyah yang sangat cerdas itu dipersunting oleh Rasulullah menjadi istrinya Rasulullah, dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah karena kecerdasan beliau Aisyah. Dan para jamaah sekalian, Abu Bakar digelari As-Siddiq karena beliau adalah seorang yang sangat jujur, selalu membenarkan dari Rasulullah SAW. Peristiwa yang sangat terkenal yaitu sebagaimana Rasulullah berisra Mi'raj pada waktu itu dari Mekah sampai ke Sidratul Muntaha. Itu merupakan sebuah logika yang tidak masuk akal. Hanya waktu semalam Rasulullah melakukan perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh, tapi Rasulullah hanya satu malam saja. Dan ini musuh-musuh Rasulullah sudah kalau bahasa Jawa ngice lagi, dan dimadulkan kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar yang sangat sahabat Rasulullah yang sangat dekat. Beliau mengatakan, saya membenarkan dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Apabila ada sebuah peristiwa yang tidak masuk akal dari itu, saya pasti akan membenarkan perkataan Rasulullah. Saya membenarkan. Itu yang terkenal, sehingga Abu Bakar dikatakan sebagai orang yang sidik, sangat jujur, dan selalu membenarkan dari perkataan Rasulullah SAW. Berbeda dengan Abu Bakar Siddiq bersama sekalian, ada seorang tokoh hitam namanya Musailamah. Musailamah ini adalah seorang tokoh yang sukanya berbohong. Beliau mengaku beliau sebagai seorang nabi dan rasul di waktu
Rasulullah masih ada. Pada suatu saat Musailamah ini berkirim surat kepada Rasulullah SAW. Di pembukaan surat itu beliau mengatakan begini, dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Jadi Musailamah ini mengaku dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Kemudian surat itu dibalas oleh Rasulullah. Rasulullah menjawab dalam pembukaan surat itu, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah al-Kadzdzab, adalah seorang pembohong gitu. Sehingga terkenal dengan dengan kata-kata al-Kadzdzab atau seorang yang suka berbohong. Nah, bersama sekalian, dua karakter ini terus akan ada, orang yang jujur dan orang yang bohong. Sehingga orang yang jujur akan masuk surga, orang yang suka berbohong akan masuk neraka. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, memberikan petunjuk kepada umatnya, kita semuanya, beberapa hal yang berhubungan dengan perkataan dusta atau berbohong ini. Yaitu yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan ke surga. Ketika seorang selalu jujur dan menjaga kejujurannya, maka Allah akan menetapkan sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu akan menghantarkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menghantarkan seseorang masuk neraka. Jika seseorang selalu bohong dan membiasakan berbohong, maka Allah akan menetapkan sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis lain juga dikatakan di dalam diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, ada 4 hal, jika keempat-empatnya terdapat pada diri seseorang, berarti ia benar-benar murni seorang munafik. Dan barang siapa pada dirinya ada sebuah satu darinya, berarti pada dirinya ada salah satu tanda kemunafikan sampai ia meninggalkannya. Yaitu jika diberi kepercayaan ia berkhianat, jika bicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika bermusuhan ia berbuat keji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, masalah sekalian, di hadis lain juga disebutkan bahwasanya perkataan dusta atau berbohong ini tidak hanya berbohong yang besar-besar saja, tapi yang sepele-sepele pun dalam agama kita itu juga dilarang. Jadi ada sebuah hadis yang meriwayatkan kita tidak boleh berbohong walaupun hal-hal yang sepele. Satu, perkataan seseorang kepada anak kecil, aku akan memberimu, padahal ia tidak serius untuk memberi, hanya bercanda. Ini termasuk dusta. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, ketika masih kecil, ibuku pernah memanggilku. Ketika aku masih kecil, ibu pernah memanggilku. Sementara Rasulullah tengah duduk di dalam rumah kami. Ibuku berkata, hei kemarilah, aku akan memberimu. Rasulullah kemudian bertanya kepada ibuku, apa yang akan kau berikan kepadanya? Ibuku menjawab, aku akan memberinya kurma. Rasulullah bersabda kepada ibuku, jika engkau tidak jadi memberikan sesuatu kepadanya, maka ia akan ditulis sebagai kebohongan atasmu. Jadi bersama sekalian, kita berbohong dengan anak kecil saja, ingin memberi sesuatu tapi tidak jadi, itu juga termasuk dusta. Jadi kalau kita berjanji dengan anak kecil, kalau kita sudah ingin memberikan sesuatu, maka penuhilah dari apa yang kita pernah katakan kepada anak itu. Yang kedua, yang sepele tapi tidak boleh, yaitu melawak dengan cerita-cerita bohong untuk membuat orang yang mendengarkan tertawa. Ban Bis Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya Rasulullah, celakalah orang yang mengatakan suatu perkataan untuk membuat orang-orang tertawa, padahal ia berbohong. Celakalah ia dan celakalah ia. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketiga, yang sepele tapi tidak boleh kita berdusta, ya, menceritakan semua yang didengarnya termasuk perbuatan dosa. Abu Hurairah
meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Jadi bersama sekalian, kalau kita mendengar semuanya, itu tidak boleh kita langsung memberikan penghormatan kita kepada semuanya, karena kita harus seleksi apakah berita itu benar atau salah. Jadi semua apa yang informasi kita dapat itu tidak boleh kita langsung memberikan informasi kepada orang lain lagi, karena belum tentu bahwa kabar itu adalah benar, sehingga kita perlu seleksi. Itu bersama sekalian. Dan yang terakhir menurut sekalian, ada sebuah dusta yang diperbolehkan. Artinya kita berbohong itu boleh. Ada 3 hal. Yang pertama adalah dari riwayat Imam Muslim, ya. Beliau mengatakan, menambahkan, ya, bahwasanya dari Ummi Kulsum bin Uqbah, ya, Rasulullah bersabda, bukanlah di setiap pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia lalu menyempurnakan, menyampaikan atau mengatakan hal yang baik. Bukhari Muslim. Artinya boleh kita berdusta untuk mendamaikan dari kedua orang yang sedang bersengketa. Di dalam hadis yang lain yang lebih komplit lagi, Rasul bersabda, aku tidak pernah mendengar beliau membolehkan dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. Ini dusta dalam peperangan, jadi boleh kita berdusta dalam peperangan, itu boleh. Dengan musuh kita itu boleh kita berbohong. Kemudian yang kedua, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Jadi ada suara bertikai, ya. Pokoknya begini, kamu dapat salam dari fulan gitu, tidak ya. Ada lagi yang satu diberitahu tadi dicari oleh fulan dan sebagainya, sehingga 2 orang ini akan timbul prasangka baik sehingga akan menjadi bersatu kembali. Jadi berdusta untuk mendamaikan seseorang itu boleh. Yang ketiga adalah gombal suami terhadap istri dan istri terhadap suami, itu juga boleh untuk membahagiakan dari rumah tangga. Jadi boleh seorang suami itu berdusta kepada istri, ya, mungkin makanan yang dibuatnya mungkin kurang enak, tapi mengatakan bahwa wah enak sekali makanannya dan hari ini kamu kelihatan cantik dan sebagainya. Itu boleh diberdusta kepada pasangan kita dalam rangka untuk lebih mempererat tali rumah tangga kita. Itu insya Allah dibolehkan dalam agama kita, ya. Itulah bersama sekalian perbuatan dusta atau berbohong yang ada dalam syariat kita itu sangat dilarang, apalagi dosa-dosa besar ya, dosa-dosa besar yang merugikan banyak orang. Dan mudah-mudahan dari uraian singkat di atas, semoga Allah SWT berkenan memberikan kita kemampuan untuk secara konsisten atau istiqomah bertindak jujur dan memperjuangkan kebenaran kapanpun dan dimanapun kita berada, serta menjauhkan kita dari kebiasaan dusta atau bohong dalam hal apapun dan kepada siapapun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil ummah wa sahibil uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أمن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعند الحساب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.